Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa dan netizen. Hari ini saya Roro Suhendro kembali menjumpai Anda. Kali ini kita dalam Dialog Interaktif Live Podcast serangkaian dengan Haul Akbar 17 Safar Ilmu Ilomata yang dirangkaikan dengan Milad ke-21 Himpunan Ukhuwah Islamiyah Ilomata Gorontalo. Dan pada kesempatan ini kami melakukan live podcast melalui dua platform, yakni di Facebook, di channel RSP Live, dan juga di channel YouTube Roro Suhendro Production. Silakan Anda untuk membagikan dan juga jangan lupa untuk subscribe. Baik netizen, saat ini saya berada di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat DPP Ukhuwah Himpunan Ukhuwah Islamiyah Ilomata Gorontalo dan kita akan berbincang langsung dengan narasumber kita. Beliau adalah Ketua Umum Dewan Pembina Himpunan Ukhuwah Islamiyah Ilomata, juga selaku Ketua Dewan Pakar Ilmu Ilomata dan Sejarah Ilmu Ilomata. Kita sapa beliau yang terhormat Bapak Suharlim Katili. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkenal atau kita sapa dengan keseharian beliau Pak Sisa. Ya. Alhamdulillah sehat-sehat Pak Sisa? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat-sehat. Oke. Baik pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan kami juga di sini melakukan acara ini sudah dengan protokol kesehatan, bahkan yang hadir di acara ini cukup terbatas, bahkan juga yang akan melakukan dialog interaktif bersama kami juga pada hari ini kami batasi sesuai dengan anjuran pemerintah untuk kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Baik. Kita langsung sedikit bertanya kepada, saya lebih akrab panggilnya Pak Sisa aja Pak. Ya. Iya. Pak Sisa, saya ingin bertanya, ini kan sudah lama dalam hal ini organisasi atau saya mendengar ilmu Ilomata ini sudah lama, sudah cukup lama saya mendengarnya, makanya saya ingin mendengarkan, mungkin ingin sedikit mengetahui, bahkan juga pemirsa di rumah ingin mengetahui mungkin apa ataupun sejarah singkat tentang ilmu Ilomata atau organisasi Himpunan Ukhuwah Islamiyah Ilomata ini. Silakan Pak. Terima kasih Bung Roro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi saya langsung saja menanggapi apa yang disampaikan Bung Roro tadi tentang sedikit ataupun sekelumit sejarah Ilomata ini dengan kronis jalannya organisasi sampai terbentuk. Begini, saya perlu sampaikan ini. Memang dari sejak tahun 88 begitu diundang yang namanya Ilomata itu, pada waktu itu saya perlu menyampaikan diundang ini artinya karena ada pihak-pihak yang di luar daripada ilmu Ilomata itu, artinya memberikan laporan terhadap pada waktu itu yang masih dikenal Muspida. Nah, pada waktu itu Muspida ini mengambil satu kesimpulan karena ini termasuk bahan laporan. Nah, ilmu ini diundang dan ikut sidang. Pada itu ada beberapa ilmu yang memberikan masukan bahwa Ilomata itu diundang. Tapi saya tidak sebut ilmu-ilmu apa. Pada waktu itu di era Kapolres Gorontalo Pak Arianto di tahun 88 dan pada waktu itu juga Dandim 1304 Gorontalo yaitu Letnan Kolonel Amir Viola Isa. Nah pada waktu itu ilmu itu diberikan undangan alias dipanggil juga karena pada waktu terbagi ada berapa tim
yang diutus oleh beliau, guru besar almarhum Palirani. Yang pertama diutus itu adalah orang tua saya yang biasa disapa Pak Kiruni, dan kebetulan beliau adalah tokoh adat dulu Udi Mulepala. Beliau yang mewakili Palirani pada waktu itu di Polres Gorontalo menghadap Kasat Intel Polres Gorontalo. Pada waktu itu saya ingat persis, tahu persis, yaitu Pak Umar Usulu yang mewawancarai tentang jalannya ilmu Ilemata itu. Dan pada waktu itu yang diutus oleh beliau Palirani untuk ke Kementerian Agama pada waktu itu, Departemen Agama, yaitu Pak Hasan Taruah. Kebetulan beliau sekarang itu adalah imam besar atau Kadi Gorontalo Utara. Dan ke pengadilan pada waktu itu almarhum Wiran Cenento. Yang bertiga ini diutus dulu untuk mewakili dan memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang mengundang. Nah, itu berapa kali diundang itu? Termasuk pada waktu itu saya masih sekolah SMP pada waktu itu. Saya tahu persis. Dan perjalanan ilmunya itu memang sebenarnya belum menyangkut persoalan nama ilmu. Tapi harus kita kaji ilmu itu sebelum ilmu mati. Iya, sebelum saya potong dulu. Diundang itu dalam rangka apa Pak Sisa? Diundang itu memang sudah bahasa. Kalau sebenarnya kalau saya lihat dipanggil itu. Panggil ya. Dipanggil karena sudah menghadap di beberapa instansi pada waktu itu, termasuk kepolisian, pengadilan, Kementerian Agama pada waktu Departemen Agama, dengan MDI, Majelis Dakwah Islamiyah. Dan kebetulan pada waktu itu Ketua Majelis Dakwah Islamiyah pada waktu itu Pak Sarifudin Sarayan. Karena saya tahu persis. Dan maaf saja ini bukan hanya hoax. Ya, ini sejarah gitu. Sejarah yang secara nyata dilihat. Iya. Kemudian Pak. Dan itu sobat pada waktu itu terakhir berapa kali di sidang. Ada berapa ilmu, boleh dikatakan berapa ilmu melaporkan bahwa kegiatan ilmu Ilemata ini begini-begini. Nah, sampai pada keputusan pengadilan pada waktu itu yang langsung mempelopori pertemuan pada waktu beberapa ilmu itu yang melaporkan bahwa ilmu Ilemata demikian. Pada waktu itu yang langsung dikoordinir oleh Bapak almarhum Arianto Kapolres Gorontalo pada tahun 88-89 pada waktu itu. Nah, pada waktu itu ada seorang anggota. Semuanya kepolisian maupun Majelis Dakwah Islamiyah pada itu, karena kebetulan di Majelis Dakwah Islamiyah juga orang punya ilmu dan punya tarekat. Pada waktu itu namanya ilmu masih berdasarkan Al-Quran, benar semua. Tapi bagaimana pemerintah daerah pada waktu yang memediasi adalah kepolisian, bagaimana sampai ilmu ini bisa membuktikan atau membuat satu kenyataan di tempat itu juga. Nah, kebetulan pada waktu itu ada anggotanya Pak Arianto, Kapolres Gorontalo yang sakit sudah seminggu tidak masuk kantor. Dan kebetulan saya tahu juga namanya Pak Rajulani, itu pensiunan polisi, tapi saya tahu sekarang apakah beliau masih hidup atau sudah almarhum saya tidak tahu. Tapi pada waktu itu Pak Rajulani tidak masuk kantor. Dan kalau kayak sekarang dikatakan penyakit itu penyakit stroke karena tidak bisa bangun lagi dan tidak bisa buka suara sudah 1 minggu. Pada waktu itu Pak Arianto menyimpulkan, karena ini berbicara di bidang, ada yang masing-masing di bidang kekebalan, ada yang di ilmu yang khusus dalam ilmu berbicara untuk dunia akhirat apa. Nah, diberikan kesempatan. Kebetulan ada anggota saya pada waktu itu, katanya Pak Arianto, sudah 1 minggu tidak masuk, apakah di beberapa aliran dan ilmu yang hadir itu bisa membuktikan bahwa anggota saya itu bisa masuk kantor hari ini. Saya berikan kesempatan, kura ini keputusan yang harus saya menentukan mana ilmu yang harus benar, mana harus yang pantas dijalankan. Karena semua berdasarkan Quran. Nah, pada waktu itu dipertanyakan berapa aliran ini. Ada yang menyatakan itu bukan jurusan kami, Pak. Jurusan kami hanya untuk jurusan kelaki-lakian. Nah, ada yang dipertanyakan lagi, ada berapa aliran itu. Ada yang menyatakan bisa menyembuhkan itu, tapi
dengan melalui ritual-ritual khusus di ruangan. Gitu. Nah, sampai di Ilomata, Pak Irani pada waktu itu sudah hadir di pengadilan. Dan kami pada waktu itu sekitar tidak sampai 100 orang yang hadir yang ikut melihat hasil keputusan sidang di pengadilan pada waktu itu. Saya masih sekolah. Dipertanyakan Pak Arianto sendiri yang minta. Kalau Ilomata kira-kira bagaimana? Kalau menurut Pak Irani bagaimana Ilomata ini? Apakah bisa membuktikan orang yang sakit ini? Kalau diizinkan oleh Allah, hari ini yang Bapak punya anggota yang sementara sakit, insya Allah hari ini bisa masuk kantor. Pada waktu itu Pak Arianto bagaimana dengan aliran lain? Diserahkan ke Ilomata untuk menyelesaikan persoalan ini. Pada hari itu juga anggota diperintahkan Pak Kapolres untuk menjemput yang sakit itu. Sampai di depan di halaman kantor pengadilan pada waktu itu, yang sakit ini sementara baring di mobil, diturunkan Pak Irani sendiri menyatakan tidak perlu diturunkan, nanti dia turun sendiri. Itu, nah Pak Kapolres dengan para majelis lain menyatakan, bertanya kepada beliau almarhum ini. Kalau ini kira-kira, Pak Irani menyatakan, bukan dulu saya dia bilang pada waktu itu. Di Pewatia, Dogomatia Murilewatia bilang masih banyak anggota-anggota menyaksikan hal ini. Tolong dilemparkan kepada anggota saya. Pahidulama tak mengoleh oleh mak. Tolong tak bisa mengobati orang yang sakit ini. Semua yang hadir itu angkat tangan. Pak Kapolres pada waktu itu betul oleh tadi bahwa hilal meta mau ngotong mengoleh. Untuk yang lain-lain, nah ini. Baru pada waktu itu Pak Irani didampingi orang tua saya Pak Kikiruni dengan almarhum Wiracinento, Pak Hasan Taruan. Itulah. Dipertanyakan kembali, bagaimana ini Pak Irani? Ini sudah semua, siapa yang bisa mengobati ini? Pak Irani sebagai guru besar ilmu menentukan siapa yang ditunjuk yang untuk bisa mengobati orang ini. Ditunjuklah salah seorang anggota Ilomata, yaitu almarhum Surin Cekatili, saudara sepupu saya. Dengan almarhum Uditolinggi sama-sama, tapi yang ditunjuk ini. Pada waktu itu, apa yang dilakukan? Tidak cukup sampai 3 menit orang yang sakit ditanyakan apakah kamu suka sembuh atau tidak. Kalau suka sembuh, apa yang dirasakan? Pada waktu itu dipertanyakan, rasakan apa yang kau rasakan, segera berdiri dan berjalanlah dan masuk kantor. Begitu diketuk meja, Pak Rajulani langsung bangun dan memberikan hormat kepada beliau almarhum Arianto pada waktu itu. Dan hari itu juga masuk kantor. Dan disitulah Ilomata diizinkan oleh pihak pemerintah dan kepolisian untuk bisa menjalankan syiarnya sesuai dengan dasar-dasar syariat daripada Islam. Itu perjalanannya Bung Rolo. Iya, luar sekali, dan ini adalah suatu pembuktian ya. Saat itu mungkin masih agak-agak diragukan mungkin ya, dan mungkin dalam tanda petik masih ada yang mencurigai ini aliran apa, dan sudah dibuktikan. Alhamdulillah. Nah, ini sudah berarti sudah dari 80-an ya. Kita sudah ada 67 tahun mungkin ya. Bisa dikatakan demikian. Dan ini bisa dari munculnya istilahnya kelompok ini dalam artian ilmu Ilomata, maka sudah saya mendengar ada organisasi. Nah mungkin Pak, pasti saya bisa menjelaskan seluk-beluk dari Ilomata ini masuk menjadi suatu organisasi yang terdaftar, mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, itu rangkaiannya. Dasarnya bahwa pada waktu itu Pak Arianto begitu menyampaikan untuk persoalan Ilomata itu perlu dikembangkan, beliau juga menyarankan segera membentuk satu organisasi yang membawahi atau mewadahi ilmu itu. Pada waktu itu prosesnya lama. Soal kepolisian sudah memberikan sein, tapi itu harus ada rekomendasi dari pihak pemerintah daerah. Nah dari waktu itu tahun 88 itu, dari situ kita mulai membentuk, mulai rapat-rapat, karena perintah beliau almarhum Pak Irani segera, karena kita sudah direspon oleh pihak pemerintah, tapi kayak seperti mobil ini sudah ada tapi tidak surat-suratnya, bagaimana surat-suratnya STNK atau SIM-nya keluar dan namanya siapa. Nah pada waktu itu kita berlomba-lomba, kebetulan pada waktu itu
rekan-rekan karena dengan adanya responnya pihak pemerintah dari TNI Polri, alhamdulillah pada waktu itu ada tim-tim yang khusus meneliti tentang ilmu-ilmu ini. Mereka mulai rapat dan kebetulan hari ini beliau adalah Pak Udin Jakaria menjadi ketua umum organisasi menggantikan saya. Dia pada waktu itu masih tentara aktif dengan Bapak Muhtar Lababa. Kasihan juga itu. Makanya yang Pak Bung Roro ini yang saya jaga kasihan juga. Kita harus kita menghargai hasil suar lelah orang-orang yang berjuang untuk tentang ilmu mata mau dapat rekomendasi dari pihak pemerintah. Tapi itu selama pun itu dari tahun 88 sampai tahun 98 itu tidak akan keluar dia punya izin Bung Roro. Mungkin kendala dan itu saya anggap sebagai orang mata itu adalah ujian dan cobaan. Tapi kita meyakini bahwa ilmu ini betul-betul ilmu dari Allah, pasti ada solusinya dan pasti akan diberikan rekomendasi pada waktu itu. Pada waktu itu saya masih Jakarta, nanti bulan 98 memperjakan persoalan, sedangkan pada waktu itu Pak Irani sempat marah. Dan ini yang sekarang sudah isu, bahwa Pak Irani itu tidak setuju lagi dengan organisasi, tapi menunggu yang sudah lama sampai 88 sampai 98, bayangin aja Pak Bung Roro ini. Sudah merasa jenuh, tetap biarpun bagaimana dan kita sudah. Karena Pak Irani pada itu sampai emosi itu kan bukan hanya persoalan materi atau apa, tapi tenaga orang termasuk Pak Udin Jakaria pada waktu itu masih tentara aktif. Karena beliau pasti menghargai karena orang cuma capek-capek untuk membangun organisasi tapi masih ada. Sampai pada waktu itu Pak Irani itu sampai tidak setuju mengatakan, tidak setuju lagi organisasi berdiri karena dengan kendala sekitar 10 tahun tidak akan dapat solusi, mendapat rekomendasi. Pada waktu itu saya di Jakarta Bung Roro, saya ini sebagai manusia jalanan, bukan apa-apa. Karena saya sebagai penambang, pada waktu itu baru saya melalang buana sampai Jakarta. 9 bulan Oktober saya kembali, masyarakat keluarga kita khususnya, yang mempelopori Pak Udin Jakaria. Pak Udin Jakaria itu kalau boleh, karena beliau almarhum tidak setuju lagi, mungkin nanti keluarganya sendiri yang datang untuk. Tapi pada waktu itu tim yang sudah dibentuk untuk membentuk organisasi itu keluar hampir keluarga semua. Masih ada yang hidup termasuk pimpinan utama yang menggantikan saudara Idrus Nusi ini, Pak Cimaniko. Nah itu termasuk tim yang ini. Tapi pada waktu itu saya tidak dilibatkan karena saya dianggap masih, kalau saya berhadapan dengan Pak Irani ini mungkin baku, karena saya dengan Pak Irani itu karena sebagai kakak, karena saya sebagai adik, artinya rasa laputala itu kan pasti terjadi. Tadi kalau berbicara ilmu, mungkin dianggap itu tidak sopan, karena saya sering membantah beliau ini. Akhirnya dari tim keluarga pada waktu itu masih ada pro kontra saya yang diajak atau tidak. Ada yang beberapa tim termasuk Wiran Cenento, tapi saudara-saudara saya tidak akan artinya memberikan saran seperti yang oleh Halim Butitika. Tapi salah saya punya kakak yang tertua dengan almarhum Sumakso Katiri juga membacakan hal itu. Karena yang lain-lainnya hanya sepupu. Akhirnya saya sendiri almarhum ini datang ke rumah saya. Pona apa mah iya? Iya tadi kada mau katarangan ini. Pada waktu itulah jalan. Sampai di sana itu muncul. Saya berdialog dengan dia, keluarga Pak Irani pada itu senang-senang karena di luar daripada konteks ilmu, saudara-saudara sepupunya itu datang. Dia merasa senang, merasa bangga. Apa kata beliau? Tidak betul deu, enggak mujur Allah betul mengutatu roti anak amet tinggal dia ada putusan ini karena merasa mengingat dulu dia di sini karena beliau almarhum itu di Talmerito ini. Pada waktu itu kita sementara dialog sistemnya lah boleh dikatakan itu ya bukan ngala aloma, kita kan bermain. Dengan tiba-tiba kita diam sekitar 2 menit. Perkataan beliau pada waktu itu, Wira, disetujui oleh organisasi ini. Saya langsung berkata pada waktu itu, kata Likaka tidak menyetujui organisasi apakah perkataan Dikarani atau perkataan Loeya. Kalau perkataan lo yang tidak setuju organisasi saya tidak berani membantah. Tapi namanya pernyataan Dikarani sebagai manusia biasa, saya tantang oleh Halim Tikaka dan pasti saya mengaku tahun 2000 akan keluar rekomendasi. Waktu itu mengaku ambuat aja tanya Likaka dia meluatnya itu. Sampai sekarang keluar rekomendasi. Saya cuma minta. Kalau itu sudah suaranya Pak Irani, apakah sudah itulah suara Allah tidak akan mengeluarkan izin? Saya salut.
Karena itu sudah perkataan Allah. Tapi ingat, Pak Irani itu seperti manusia biasa. Masih ada bertifat emosi. Makanya saya kalau masih suaranya Pak Irani, saya membantah. Oleh Pak Irani tidak bisa, oleh Halim Muali bisa. Dan saya mengaku di hadapan saudara-saudara senior, keluarga saya, di hadapan Pak Irani sebagai guru saya dan sebagai kakak saya menyatakan di tahun 2000 pasti keluar rekomendasi ini. Saya mengaku di hadapannya. Tidak ada satu orang pun yang mengaku di hadapan Pak Irani. Dan ini yang menjadi polemik orang, katanya Pak Irani tidak setuju organisasi. Makanya jangan dengar di luar, dengar di dalam. Bagaimana? Kita di dalam, kalian di luar. Oh, ya, itulah. tadi saya ini menarik sekali ini. Saya mendengar kata polemik ini. Emang ada polemik sekarang Pak Sisa? Kalau memang polemik itu dari sejak Ilemata mulai berjaya itu, disitulah muncul polemik. Dan polemik ini bukan hanya orang di luar. Tapi yang paling sulit itu, Pak Irani sudah menggambarkan. Kekhawatiran dia polemik yang akan terjadi ini bukan serangan dari luar. Tapi serangan orang-orang di dalam itu sendiri. Maka di sisi lain ini yang sekarang yang terjadi. Itu. Nah, mungkin bisa diklarifikasi yang terjadi kalau sekarang itu. Seperti saya, apa? Bung Roro mengklarifikasi ini, maaf saja. Kalau ada pemirsa yang bisa lihat, inilah tipe orang Suharlim Katidin atau disapa Pak Salim. Karena begini, karena dia pun dianggap sudah terjadi polemik, sudah ada terbentuk namanya Yayasan Pehuli Ilmu Ilemata. Oh, ada juga? Ada. Oh. Sampai sekarang ini berpolemik sampai di tingkat Majelis Ulama Indonesia. Kesbang sampai sempat kita diundang oleh pihak Kesbang mengklarifikasi hal ini. Itu sudah diklarifikasi. Tapi yang menjadi polemik sekarang ini artinya adalah saya berpikir untuk kepentingan orang banyak, orang-orang yang ilmu Ilemata dipayungi oleh organisasi ini. Dan itu saya berani menyatakan, saya jamin. Karena saya terkecuali saya tidak bekerja di ilmu Ilemata itu, terkecuali saya tidak bekerja, tidak bisa menjamin para anggota ilmu Ilemata ini. Makanya dalam polemik sekarang ini, ada yang sudah dikatakan Yayasan Pehuli. Dan yayasan dibentuk itu tanpa koordinasi dengan organisasi. Dan sebenarnya kalau berbicara aturannya, ya organisasi itu yang bisa membentuk yayasan. Sebenarnya saya setuju, tapi tidak ada pemberitahuan. Saya tidak setuju. Kalau berbicara ilmu harus ada tata keramanya. Jadi misalnya ilmu itu ada, Bu. Nah, gitu itu. Berarti sudah terbentuk yayasan. Ya. Dan sikap organisasi seperti apa? Kalau sikap saya tidak pengaruh terhadap organisasi. Karena terbentuknya yayasan itu dengan adanya seorang pimpinan utama, Saudara Idrus Nusib, sebagai anak daripada almarhum, sudah mengundurkan diri dalam ilmu Ilemata, berarti ilmu itu sudah ditinggalkan. Apalagi dalam naungan organisasi. Makanya saya tidak merasa terpengaruh atau apa, cuma saya sering memberikan motivasi terhadap anggota, jangan pengaruh hal itu. Dan ini polemik yang semakin naik karena sudah ada resminya pengunduran diri seorang Idrus Nusib sebagai anaknya Pak Irani mengundurkan diri sebagai pimpinan utama ilmu Ilemata. Di situ merasa saya tidak punya beban. Tapi ada yang merasakan bahwa Ilemata itu sudah dua, Ilemata hanya satu. Buktinya adalah saya. Coba mana buktinya? Mana buku dokumen-dokumen itu? Nanti saya perlihatkan ya. Yang aslinya. Makanya saya mengharapkan seluruh anggota itu jangan panik. Ilemata tetap satu, karena kenapa ini menjadi satu kepanikan terhadap anggota Bung Roro? Karena Ilemata itu disumpahkan oleh seorang ulama Gorontalo. Kalau dua Ilemata itu mati satu. Bukan saya takut mati. Tapi kita lihat konsep yang sudah ada. Kalau saudara Idrus Nusib itu hanya murni di organisasi, kalau tidak murni di Ilemata, boleh saja. Saya khawatir juga. Bukan itu. Oh, berarti ada isu yang berkembang di luar bahwa Ilemata ini sudah dua. Sudah begitu? dua. Padahal intinya hanya satu. Hanya satu. Ya. Kalau saudara Idrus Nusib itu kalau mengundurkan diri hanya di organisasi bukan di Ilemata, berarti dua. Ini Bung Roro, ini saya perlihatkan dan mungkin Bung Roro sendiri yang bisa membaca surat pengunduran resmi, sedangkan pengunduran resmi ini saudara Idrus Nusib ke pemerintah. Saya kurang menerima tebusan. Berarti memang lebih dari 100% ini pengunduran diri resmi. Sebenarnya kalau berbicara aturannya harus ke organisasi. Supaya saya masih bisa membela ini.
Tapi dalam surat itu sudah tidak ada yang saya bisa bela. Makanya dianggap Ilomata 2, sorry. Ilomata Iya. itu perlu ditekankan begitu Pak. Ditekankan. Ini perlu. Atau saya baca Bung Roro? Atau Bung Roro yang baca? Iya, saya mungkin bisa melihat dan ini merupakan keterwakilan dari netizen bahwa di sini juga sudah tertanda tangani bahwa intinya di sini berdasarkan keputusan Menteri Hukum HAM ditetapkan di Jakarta 21 Juni 2021, maka dengan ini saya selaku Dewan Pimpinan Utama Ilomata pada organisasi Himpunan Ukhuwah Islamiyah menyatakan mengundurkan diri pada tanggal 23 Juni 2021. Nah, apabila segala sesuatu yang nantinya di kemudian hari terjadi masalah yang ditimbulkan oleh organisasi HUI Ilomata tersebut secara pribadi dan kelembagaan tidak bertanggung jawab. Itu berarti Ya, sah. ya, Dan ini tanda tangannya asli. ya. Tembusan ketua organisasi HUI Ilomata. Berarti saya merasa tidak punya beban lagi. Itu sampai yang saya pikir sekarang ini, dan ini yang belum dipahami oleh anggota-anggota Ilomata. Karena ada yang mengatakan bahwa saudara Idrus Nusi itu adalah anak beliau. Sebagai darah daging beliau almarhum. Tidak ada yang membantah itu Pak Bung Roro. Ya. Anaknya tetap anaknya. Tapi ilmu itu bukan warisan. Ilomata bukan warisan. Kan dikatakan warisan itu harta benda. Itu warisan. Kalau ilmu bukan warisan, Ilomata itu adalah milik untuk semua umat. Orang yang sudah masuk di Ilomata. Dan bisa kita pergunakan untuk orang banyak. Tapi kalau ilmu ini hanya warisan, saya sendiri pada waktu itu yang tidak. Mungkin saya tidak masuk di Ilomata ini. Karena ilmu ini adalah untuk kepentingan orang banyak. Dan ilmu itu kita sendiri yang membesarkan ilmu. Karena tergantung kita. Karena dasar utama daripada ilmu Ilomata itu ya amal iman Pak Bung Roro. Ya. Barang siapa yang beramal dan beriman kepada Allah itu, Allah akan menurunkan satu kekuasaan pada dirinya. Jaminan Allah terhadap hambanya itu. Gitu. Kalau misalnya ilmu ini hanya warisan, mungkin kalau seandainya saya punya ilmu, kalau misalnya Bung Roro masuk dalam anggota Ilomata, biarpun Bung Roro itu berjabar apa, saya biarkan saja. Karena amal iman saya yang tanggung. Kan ini tidak. Amal iman kan kita sendiri. Loh, baru dikatakan misalnya ini warisan, enggak. Ini betul-betul ilmu tuntutan Allah terhadap hambanya yang harus dilakukan. Itu. Makanya ini Pak Irani membesarkan ini. Pada waktu itu Pak Irani mau nyatakan. Bukti ilmi dia bukan namai walaun untuk semua orang. Dan itu ungkapan-ungkapan dia resmi pada waktu dan dipertanyakan di waktu di pengadilan di Limboto. Di tahun 88 pada waktu itu. Pak Saripudin Sarean, ketua pengadilan, Kapolres menyatakan, seandainya sekali waktu bila Pak Irani ini akan meninggal, misalnya meduga wakutuma, gama meduga wakutuma hilalu, mate, kira-kira siapa yang bisa menggantikan Pak Irani? Pada waktu itu Pak Irani langsung menjawab, belum ada yang bisa tentukan yang bisa menggantikan posisi saya. Tamali mau ganti Olawatia, Demuali pun Olawatia, dan itu mau ganti Olawatia. Pertanyaan Kapolres, anaknya Pak Irani tidak bisa menggantikan, tidak bisa. Tidak menjadi jaminan untuk bisa menggantikan saya, saudara ataupun anak-anak saya. Itu resmi pernyataannya di pengadilan. Ini bukan hoax. Dan saya pada waktu itu juga hadir. Nah, mungkin juga ada yang hadir-hadir pada waktu itu. Saya pada waktu itu masih sekolah SMP. Jadi intinya Pak penekanannya Pak Sisa tadi bahwa kalau harta bisa diwariskan, ilmu tidak bisa diwariskan, begitu Pak? Iya. Baik. Ini sudah semakin jelas, mungkin ada pemahaman di luar mengenai hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin ini dari kesempatan ini kita bisa mendengarkan langsung dari Ketua Umum Dewan Pembina, juga pakar ilmu Ilomata dan sejarah. Jadi beliau mengetahui sejarah dan ilmu sebagainya. Nah, pada kesempatan ini audiens juga, walaupun terbatas dengan prokes, kami juga berikan kesempatan untuk bertanya langsung, bisa pasti saya. Nah, nanti bisa maju ke depan, sudah tersedia mic dan nanti bisa menghubungi ketua panitia. Nanti kita akan bertanya di podium, bertanyanya Pak, nanti kita akan urut berapa
penanya kemudian dijawab sekalian oleh Pak Sisa Halimu. Dan untuk pemirsa jangan lupa juga untuk membagikan ini, siaran ini, kalaupun anggota yang saat ini sedang menyaksikan di Facebook, jangan lupa di-share supaya kita mendapatkan pencerahan terhadap hal-hal atau bisa dikatakan petik polemik yang terjadi saat ini. Mungkin telah mendengar kabar-kabar burung dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini sengaja Pak Sisa Halimu dalam artian menyampaikan pernyataan dalam ini konferensi dalam bentuk podcast, dan saya hanya sebagai moderator dan sebagai fasilitator dalam hal ini untuk memandu jalannya acara ini. Nah, baik, Pak Sisa, sudah ada yang ingin bertanya, dan jangan lupa untuk menyebutkan nama, kemudian dari mana, karena setahu saya ini sebelum saya akan menerima pernyataan atau pertanyaan ini dari Kota Ambagu, dari Bolmut, dari Palele hadir juga untuk haul ini, dan ini sudah dilakukan setiap tahunnya ya, setiap 17 Safar. Oke, baik, silakan untuk penanya pertama di podium, Pak, podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menanyakan, saya perkenalkan diri. Nama saya Idrus Mokodompit dari Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotawabagu Barat, pimpinan cabang Kota Kotawabagu. Saya ingin menanyakan, sebelum jadi nama Pehuli, apa nama ilmu ini dan tahun berapa didirikan? Bagaimana proses penamaan Pehuli itu terjadi? Siapa yang memberi nama Pehuli dan tahun berapa dan di mana? Siapa sosok Pak Kiki Bagino dan siapa yang memerintahkan Bapak bertemu dengan Pak Kiki Bagino, dan siapa-siapa saksi bahwa guru besar memerintahkan Bapak bertemu dengan Pak Kiki Bagino. Kronologis perjalanan berdirinya organisasi dari tahun berapa? Karena yang kami dengar dan ketahui, dari tahun 88 sampai 99, organisasi ini tidak jadi, bahkan bisa dikatakan tidak bisa. Mohon penjelasannya bagaimana sampai organisasi ini, sampai guru besar tidak setuju dan marah pada waktu itu. Ya, itu saja, Pak. Kami dengar dari sejarah yang ada, doa haul pertama itu dilaksanakan di tempat ini. Tapi berpindah ke Ulapato dan sekarang kembali lagi ke tempat ini. Mengapa demikian? Mohon penjelasannya. Ya. Ada satu lagi. Bagaimana tanggapan organisasi bahwa beredar isu bahwa Ilomata itu sudah menjadi dua. Dan ini sangat-sangat membingungkan anggota Ilomata itu sendiri. Satu lagi, Pak. Mengapa buku tuntutan yang beredar, apakah itu tuntutan benar-benar tuntutan ilmu Ilomata atau bagaimana? Ya. Apa jabatan Bapak sekarang? Itu aja, Pak. Dalam organisasi dan ilmu, mengingat 100% Bapak mengetahui baik dari sejarah ilmu maupun organisasi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Iya. Baik pemirsa, itulah pertanyaan. Itu karena pertanyaan tadi sudah mewakili 6-7 orang ya. Jadi kita jawab aja dulu supaya tidak buyar ya. Iya. Jadi sebenarnya saya maunya dua-dua penanya, tapi tadi penanya pertama sudah mencakup beberapa pertanyaan. Jadi mohon penjelasan sebelum kita ke penanya berikut. Foto dulu Pak. Terima kasih.
Saya Jadi yang ditanyakan tadi mengenai bagaimana prosesnya, kemudian juga siapa yang ditugaskan untuk proses ini, Ya. dan tadi ada menyimak beberapa, mungkin Pak Sen juga Ya. bisa menyimak langsung. Itu dulu. Ya, saya undang lagi pimpinan cabangnya yang 1-2 itu dulu yang dipertanyakan. Jelaskan dulu supaya lebih jelas. Di situ saja enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Pertanyaan pertama dan kedua dulu. Sebelum jadi nama Pohuli, apa nama ilmu ini dan tahun berapa didirikan? Baru kedua, bagaimana proses penamaan Pohuli itu terjadi? Siapa yang memberi nama Pohuli dan tahun berapa dan di mana? Mohon penjelasan. Ya, Oh, terima kasih. iya begitu dua-dua. Tadi semuanya jadi berarti nanti bisa Ya. ditanyakan orang lain mungkin ya. Jadi Silakan Pak. ini memang sebenarnya pertanyaan sangat menarik ini. Dan itu wajib diketahui oleh seorang yang mempunyai ataupun yang meyakini ilmu ilmata itu. Ini yang sangat penting itu. Ini. Itu yang sangat penting. Nah ini, makasih ini. Saya heran juga. Jangan sampai orang Gorontalo itu jangan sampai lebih yang mengetahui lagi di luar orang Gorontalo. Sebenarnya ini pertanyaan orang Gorontalo, malah orang dari luar Gorontalo yang bertanya. Dari Bola Mongondo ya? Dari Bola Mongondo. Berarti orang Bola Mongondo itu lebih paham ilmu di Gorontalo daripada orang Gorontalo yang tidak paham tentang jalan ilmunya. Saya malu itu sebenarnya. Saya malu. Terima kasih Pak Idrus. Begini, memang Bung Roro tadi saya singkat-singkat tadi, kalau berbicara memang ilmu ini turun di tahun 1955 di daerah Gorontalo, di Kecamatan Telaga, di Desa Dulamaya dan Dusun Sapuo pada tahun 1955. Dan 1955 itu prosesnya berbulan-bulan bahkan tahun pada waktu itu. Nah pada waktu itu di tahun 1955 ini guru besar kita yang mengatakan dia sendiri tidak percaya ilmu apa yang turun sama dia. Sedangkan ilmu ini kan tidak melalui mimpi, tidak melalui apa-apa. Tapi pada waktu ini beliau ini hanya berkebun. Tapi almarhum ini sukanya berkebun. Berkebun dia. Di saat itu dia tidak pernah mendapat mimpi apa, bahwa dia ini adalah mendapat ilmu. Dengan tiba-tiba pada waktu proses perjalanannya itu, timbulnya ilmu ini. Mungkin ada pertanyaan lain. Saya langsung dulu itu, nanti pertanyaan aja saya jawab. Tapi pertanyaan tadi berfokus pada nama Pauli. Nah, pada waktu itu pada tahun 1957, Al-Mukaram guru besar ini turun dari Sapuo ketemu pamannya. Pamannya yaitu beliau Bapak almarhum Runi Eskatili, dan kebetulan orang tua saya. Pada tahun 57 beliau datang, turun. Memberitahukan pada beliau pamannya, Pak Kiki, sudah ilmu apa yang saya sudah terima ini? Saya terima ini. Saya sendiri tidak percaya. Saya tidak percaya ilmu apa ini. Tapi setelah itu bapak saya mempertanyakan ke beliau almarhum Pak Irani, sebelum kau turun ke Satali Melito, kira-kira kau begitu menganggap ada ilmu sama kau dan kau tidak percaya, kira-kira apa yang terjadi pada waktu itu? Beberapa bulan kemudian sebelum dia turun ke Tali Melito, ini perlu dan perlu dicatat dan perlu direkam supaya anggota-anggota ilmu lebih paham. Karena supaya, nah pada waktu itu beliau turun. Tapi sebelum turun pada waktu itu ada berapa dia lakukan. Sehari sebelum turun ke Talamenti ketemu pamannya Pak Kiki Runi. Dia ada teman sekebun.
Tapi di atas orang yang hamil pada waktu itu suami istri. Yang punya anak satu dan yang kebetulan yang mamanya kebetulan hamil tua. Pada waktu itu jam 9 malam mereka melihat tanda atau kode api yang ada di gunung. Pertanda orang minta bantuan ini. Sepengetahuan kebetulan sahabat dekatnya adalah Pak Kiki Bagino. Kira-kira siapa yang butuh bantuan kita Gino? Tak tahu tak paralu bantuan atau Gino. Karena memberikan kode api di tengah hutan pada waktu itu. Dengan kode yang kebetulan pada waktu itu seorang ibu itu melahirkan seorang anak pada waktu itu sekitar jam 4 sore. Mendapat bantuan nanti Pak Irani dengan Pak Ki Bagino pada waktu itu naik ke gunung, nanti jam 9 malam mendapat kode. Sampai di puncak gunung sekitar jam 11 malam. Yang melahirkan itu lahir tanpa biang kampung ataupun dukung yang bisa membantu. Maklumlah pada waktu itu ya, belum ada dokter dan mantri. Ini di tengah hutan. Minta bantuan daripada siapa yang bisa melihat tanda api yang ada di atas ini. Tentunya kalau di sana namanya orang kebun kan ada tanda-tanda api atau apa, ketukan apa itu. Nah ini dia melihat Pak Ki Bagino pada waktu itu Pak Irani menyatakan ke Pak Ki Bagino, segera kita orang ini meminta bantuan. Apabila kalau akan terjadi ke kita, mereka juga bisa bantu kita. Pada waktu itu mereka juga membuat beti dari daun kelapa diikat dan itu dipasang untuk menjadi penerang mereka di perjalanan ke atas gunung. Setelah mendekati pada waktu itu perjalanan berapa jam ke puncak, suaminya daripada orang yang melahirkan itu menangis. Begitu dilihat, begitu ditegur Pak Irani dengan Pak Ki Bagino, karena dalam perjalanan itu menurut ceritanya Pak Irani dengan Pak Ki Bagino dengan Pak Ki Runi ke saya, Pak Ki Bagino itu di depan Pak Irani. Pada waktu itu Pak Irani itu takut sekali dengan ini. Kebetulan di daerah pegunungan Dulaman Talima itu banyak rusa. Buti bulung huntua itu Pak Tikaran ini takut dengan ini. Mulai gino watamotioli. Setelah begitu, dekat dengan orang yang kena musibah ini, suami daripada orang yang melahirkan itu menangis. Apa yang dia tentukan pada waktu itu? Dipertanyakan Pak Ki Bagino bertanya, apa yang terjadi sama kalian? Dijelaskan oleh suaminya, istri saya melahirkan jam 4 sore tadi, sekarang sudah meninggal. Anak dan bayinya juga, anak dan ibunya meninggal karena tidak bisa tertolong. Pendarahan sangat luar biasa dan titik-titik darah-darah yang masih menetes ke bawah. Pada waktu malumlah di hutan, apalagi di Gorontalo banyak pongo dengan banyak yang berterbangan pada waktu itu. Nah ini Pak Irani hanya diam. Pak Irani hanya diam. Dan kebetulan Pak Irani itu sangat penakut, takut dengan orang melahirkan apalagi di hutan. Padahal dia bisikin sama Pak Ki Bagino, Tailate aja nak ameu. Karena waktu itu Tailate apalagi tahu ayua. Pada waktu itu siapa yang tidak ini. Tapi dengan pernyataan itu Pak, kalau begitu, mari kita duduk bersama dulu. Suaminya sendiri tidak mau, dia takut melihat istrinya. Lidah ini sudah keluar dari jam 4 sore. Dengan saat itu juga Pak Irani tidak tahu sudah di depan dari Pak Ki Bagino dengan mengungkapkan satu kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang dianggap sudah meninggal bangun dan menjawab salamnya Pak Irani. Apa yang perkataan Pak Irani pada waktu itu? Kau bilang, kau katakan ke saya, ke kami, bahwa istrimu sudah meninggal dari jam 4 sore. Kenapa beliau masih menjawab salam saya? Apakah ini betul tidak? Apakah ini setan atau tidak? Apa perkataan seorang ibu yang melahirkan pada waktu itu? Dihilaka kawatia, watiatum tumulo, dan sempat mereka lihat sementara anak sementara sudah dibungkus dan bayi dan orang tuanya itu hidup. Itu terjadi awalnya. Bukan bercerita langit sudah terbelah, tidak, itu bohong dan itu keliru. Cerita dari mana ini? Itu perjalanan awalnya. Setelah menyembuhkan orang yang dianggap bukan menghidupkan orang sakit, bukan menghidupkan orang mati, itu menurut saya sudah terlalu takabur. Yang bisa mematikan dan menghidupkan itu hanya Allah. Tapi di sini menyatakan bisa menyembuhkan orang yang sakit.
Pak Irani langsung turun pada waktu itu. Anu orita gini wa mo ta polele utapo wa ma Pak Kiruni uti mal wali uti titil ilim atau tidak. Dengan perjalanan mereka pulang hanya melewati satu pondok Lipa Lirani pada waktu itu. Di situ beliau turun ke Talimelito malam Jumat. Jelas itu. Malam Jumat beliau turun hari Jumat, setelah Jumat beliau sampai di kediaman orang tua saya, dan kebetulan napa masih ada pondasi-pondasi yang menjadi saksi. Dan masih ada di seputaran Talimelito itu masih banyak juga yang saksi. Masih ada di depan rumah saya, masih ada orang tua. Tahu perjalanan ini bukan hoax. Dan itu harus diyakini Pak Idrus. Ini bukan hoax dan bisa dibuktikan. Dan itu saya bisa jamin, bukan hoax. Saya berbicara bukti dan kenyataan yang ada. Setelah pada waktu itu malam Jumat, hari Jumat beliau turun. Pada waktu itu posisi orang tua Runi Eskatiri sebagai tokoh Udulol Ulimol Pahala pada waktu itu pulang dari masjid setelah salat Jumat. Kebetulan sarungnya pada waktu itu dijemur. Setelah tidur orang tua saya perempuan, ibu saya membangunkan orang tua saya. Tima temerani oleh baginda lalahe uti ada elemu. Bangunlah orang tua saya pada waktu itu. Dan ini cerita orang tua saya, bukan cerita orang lain. Dan masih banyak kakak saya hadir, masih hidup. Kakak tertua saya sebagai pimpinan utama ilmu sekarang. Dan masih ada saudara kandung saya, Pak Raritisno Katiri Kaci itu. Saya yang paling ada. Dan mereka yang masih bisa menyaksikan ungkapan-ungkapan Pak Iran dan orang tua saya. Dan sudah mereka lah yang menyampaikan ke saya, orang tua saya dan Pak Iran dan Pak Kibai ini menyampaikan saya. Dan jaminan saya harus kalian percaya masih ada saudara-saudara tertua saya. Kakak tertua saya lahir sebelum Ilomata turun. Di sini. Itu perlu saya jelaskan. Nah, di situ dibangunkan oleh ibu saya, bapak saya. Bangunlah beliau membicarakan persoalan ini. Mawalul wali alemu. Kebetulan pada waktu itu mereka turun disertai dengan ujian dan cobaan dan petunjuk oleh Allah mereka lewati. Disitulah beliau mengatakan, apabila ada kayu-kayu yang tidak bersujud untuk kita atau yang melawan akal, itu gini kau petik. Petik. Selama perjalanan mereka dari Sapua sampai ke Talimelito mendapat 44 macam kayu. Tangkai kayu. Tanpa daunnya. Dan 44 itu tidak ada yang tahu. Cuma hanya menerima sejarah yang tahu. Kenapa orang tua saya yang tahu dibilang ke orang lain? Berarti anaknya yang tahu. Itu betul. Dan itu saya bisa jamin. Kalau tidak percaya, nanti saya kasih tunjuk daun-daunnya. Itu. Perlu diingat. Saya masih hidup itu. Masih ada orang tua saya yang menyampaikan itu. Nah, pada waktu itu dibangunkan oleh ibu saya. Mereka membawa, dia dipertanyakan, wallahi delalinu tetasi, apa yang kalian bawa di tas ini? Utie tangol ayu pakai ini kayu yang tidak bersujud pada paliran yang sementara turun ke Talimelito untuk ketemu bapak. Desi yang 44 beliau turun pada waktu itu 44 macam kayu yang tidak bersujud sama Pak Irani. Itu yang dipetik oleh orang tua, oleh Pak Kibagino. Dan tangkainya dibawa ke rumah saya, dibawa di hadapan Pak Kiruni pada waktu itu adalah orang tua saya. Setelah dibuka di meja pada waktu itu, kebetulan pada waktu itu agak terang juga matahari karena kebetulan orang tua saya dari masjid. Biasanya orang tua itu dari keluar itu tetap pakai aja telah dijemur. Sarungnya dari masjid itu dijemur. Di alias tepantangan di tempat jemuran. Setelah beliau berbicara pada waktu itu, wanu odita karena kebetulan tiba-tiba berbicara mendung, pertanda hujan turun. Sarung diangkat oleh ibu saya. Kebetulan ibu saya mengangkat sarungnya orang tua saya. Ibu saya berteriak, sudah ikut dari mana kau dari masjid ini? Dianggap hutan tidak. Kenapa? Sarungmu terbungkus dengan daun bermacam-macam daun di sarungmu. Kebetulan pada waktu itu, Pak Idrus, pada waktu itu, pemirsa, nanti orang tua saya sendiri. Beliau pakai Kiruni yang datang melepas sarungnya sementara di tempat jemuran. Di tempat jemuran ini sarungnya beliau itu terbungkus
dengan daun yang 44 macam juga. Setelah itu nanti orang tua saya membuka pada itu Bung Roro. Dia buka semua tangkai-tangkai kayu atau ranting-ranting kayu yang sudah terpapar di atas meja. Begitu ungkapan orang tua saya, ini daunnya. Dicocokkan dengan ini. Dan silakan kalian berdua cium apakah harumnya sama atau tidak. Pak Ridani dengan Pak Ki Bagino pada waktu itu mencium. Oleh betul Pak Kiki utiama empang elio. Tanggulio walau, dia tanggulio. Apa namanya? Ini namanya. Itu. Begitu seterusnya cukup tadi 44 macam. Tangkai dan rantingnya dibawa kembali oleh Pak Kiki Bagino dan daunnya karena orang tua yang menerima itu ada sama kita juga. Kenapa sama orang lain? Itu Bung Roro. Itu yang 44 macam daun. Ini bukan hoax. Kenapa kok tertua saya yang pimpinan utama ilmu Ilomata di Pacimaniko? Dia yang lebih tahu juga. Dan saya berani bicara karena masih ada kakak-kakak saya yang tertua. Itu kan. Dan saya juga diamanatkan seperti itu. Nah, beliau turun Pak Idrus. Menyatakan pada waktu itu, di tahun 57 pada waktu itu, ada salah satu musibah turun di Talmerito dan di sekitar Telaga dengan Limpoto. Terjadilah penyakit yang sulit untuk diobati, yaitu yang dikatakan atas bawah katanya. Talmerito dengan Hutua ini hampir tidak penghuni lagi, Pak Idrus pada waktu tahun 57. Tahun 57 itu. Nah, mempercayakan pada hal itu. Terjadi Pak Irani pada waktu itu turun. Ketemu dari seorang keluarga dekat beliau yaitu Tipa Bawali, Bali Pahuji. Dengan begitu ratusan masyarakat yang sudah meninggal. Dengan adanya wabah ini diperintahkan diperintahkan ini Bali Pahuji mengambil satu bahan untuk bisa mengobati orang, hanya itu yang bisa untuk dia bisa lakukan. Belum kepanjang pada waktu itu Pak Idrus. Saya tahu bahannya apa, nanti saya kasih tahu. Apa yang perlu disebut dan tidak perlu diuangkan ini. Dan bahannya mudah diambil dan bisa dibuktikan. Iya, bahannya mudah diambil dan bisa dibuktikan. Kalau ada orang sakit sekarang, sementara saya bicara saya buktikan. Baru bahan itu. Ini bukan cerita, ini saya jamin. Wan dihapil hotu mela mau dalawati oleh Pak Ki Bagino oleh Pak Kiki Runi, oleh Bali Pahuji, oleh Karani uti tanggulala teimbul Ilomata kalau tidak jadi. Karena saya yakin dan percaya di situ. Nah, terjadilah pengobatan. Jadi ketua kelompok waktu itu yang memimpin pengobatan secara massal itu di Bali Pahuji. Orang Talmerito juga masih ikatan kekeluargaan kita. Dia yang memimpin kelompok pada waktu itu. Orang yang diobati dalam keadaan posisi kondisinya yang sudah lemah begitu bangun, orang yang diobati itu orang yang mengobati orang lain. Karena tidak mampu pada waktu itu Pak Idrus, Pak Bali Pahuji tidak mampu Bung Roro. Sampai terakhir itu saya tidak tertolong pada waktu istrinya daripada sepupu saya apa yang ada di Hutua itu. Terlambat karena susah karena di sini sudah taliman itu sudah berbau busuk, tidak ada yang tidak. Memang sempat dikubur tapi agak terlambat. Itu perjalanannya turunnya Pak Irani. Tapi pada sudah terjadi proses itu, banyak ada juga terjadi. Malah diobati juga ada yang menantang. Ilmu Irani ada yang mengatakan, ilmu Pak Irani itu yang mengatakan ada ilmu ruhullah, ada ilmu tarik, ada ilahiyah, sapakur macam-macam lah. Apa yang menjadi orang-orang yang mengatakan ilmu itu guru-guru tarekat, Pak Irani hanya kata apa? Tidak ada yang dia setujui ilmu ini. Dia menunggu kesimpulan apa yang diungkapkan oleh seorang pamannya, itu yang diakui bahwa ilmu ini namanya ini. Despa proses itu. Beliau ketemu orang tua saya pada waktu itu sudah membagi apa ranting-ranting. Ini adalah berbuat baiklah. Bukan penyatuan ilmu dalam diri, itu keliru. Ulu teh bisa lah oleh pahuli. Boleh maaf kue. Tipa palawate tajolasiti. Tagolalate imbulo tipa palate mau dapat golar ta lolo opo lo olia lo ada itu dulu lo lima pala lo lon talawan boy pulau. Karena dalam golar adat itu seperti itu dan gelar Ilomata adalah talo tuntut tipa huli.
jatah ton talu tutup pohuli. Tidak ada. Ini isu berkembang bahwa ilmu pohuli Pairani menuntut ilmu di rumah neneknya. Neneknya mana? Ampun, nenek moyang. Saya tahu persis masih ada kakak-kakak saya yang hidup. Yang tempat jadi tuntutan ilmu itu adalah di rumah saya dan masih ada pondasinya. Tidak bukti dong. Dan disitulah nama pohuli muncul. Kata berbuat baiklah, bukan penyatuan ilmu dalam diri, itu keliru. Karena hanya banyak yang baku pei Pak Idrus. Makanya itu tersaru namanya pohuli itu berilmu yang menyatu dalam diri, maaf. Ilmu sudah menyatu dalam diri, katakan lagi pohuli. Diajak untuk berbuat baik karena ilmu sudah pada diri kita. Itulah Ilmata. Lagi Bung Roro. Nah, munculnya pada waktu itu. Di tahun 59 muncullah nama pohuli. Tahun 60 awalnya doa Ilmata di Gorontalo ini. Di tempat kediaman rumah orang tua kami pada waktu itu. Pada tahun 60, ingat tulis itu. Kira-kira ya itu dulu. Bagaimana Pak Ustadz? Sudah cukup atau masih lagi ini? Mas Tagantung. Jangan sampai ada yang saya lewati. Yang dua pertanyaan tadi. Jadi nama itu sebelumnya itu sudah dijelaskan. Yang kedua apa? Kronologis perjalanan berdirinya organisasi dari tahun berapa? Karena yang kami dengar dan ketahui dari tahun 88 sampai 99 organisasi ini tidak jadi, bahkan bisa dikatakan tidak bisa. Mohon penjelasannya. Oh iya. Tadi kan saya sudah jelaskan secara kronologis sekali ini. Kalau mau diulas saya memang tadi itu dari tahun 88 sampai 98 memang begitu perjalanannya. Nanti pada waktu tahun 99 bulan Oktober dengan banyak membantu pada waktu itu yang akan membesarkan ilmu organisasi termasuk ketua umum organisasi yang sekarang. Beliau itu yang menyusun konsep, tidak ada orang lain. Bahwa Udin Jakaria yang sebagai penggagas dengan Muhtar Labawa pada waktu yang bawa surat-surat ini ke kantor Kodim pada waktu, karena di kantor kita pada waktu itu kantor desa saja sulit mesin tik. Terpaksa kasihan mereka berdua pada waktu itu Pak Udin Jakaria ini. Dan sekarang berbicara pengalaman perjalanan daripada organisasi itu, Pak Udin juga lebih tahu karena dia yang membuat itu. Dan tidak salah menjadi ketua umum dan harus beliau juga menjadi ketua umum karena dia tahu, karena dia juga berbuat. Makanya jangan berani ganti. Jangan berani ganti yang tidak pernah berbuat dulu baru itu mengganti. Pantasnya Pak Udin Jakaria yang ganti karena saya juga yang membahas surat-surat yang dia lakukan. Dan keluar pada waktu itu saya dengan Yamin Rajawali yang menandatangani di akta notaris. Des keluarnya nama itu di akta notaris, nama saya dengan nama Yamin Rajawali pada waktu itu. Di hadapan notaris Ibu Lisanento pada waktu itu. Di era pada tahun 98-99 akhir. Keluarlah pada waktu itu terdaftar urutan nomor 15. Di 2000 pada tahun keluar 2000 jadi itu dasar utamanya. Tahun 2000 keluarlah dari akta notaris dan itu menjadi dasar rekomendasi kita kemana-mana. Sampai ke Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama itu kita melalui sidang. Saya disidang oleh pihak Departemen Agama. Dan pada waktu itu Kepala Departemen Agama pada waktu itu adalah orang Kota Mobagu. Sukunya Pak Idrus Mengkodompit. Tapi ini Tompokan. Pada waktu itu Kepala Departemen Agama dan saya hafal. Kenapa saya disidang kalau sudah saya tahu. Ini bukan hatira hayalan ini Pak Idrus. Dan kebetulan pada waktu itu lolos dari Pak Tompokan. Kepala Departemen saya lolos di sidang pada waktu saya yang disidang. Kadoina disidang oleh Majelis Ulama di kantor keagamaan. Nah pada waktu itu saya disidang mempertanyakan karena Ilmata itu pada waktu itu ada yang menyatakan Ilmata itu ada ilmu yang mengajarkan ajaran-ajaran non-Islam. Tapi itu saya bantah, itu ajaran pada tahun 85, kalau ini berbicara 55. Itu keliru. Makanya di situ itu dipertanyakan ke saya pada waktu itu. Pada waktu itu saya langsung ke Kesbang. Kebetulan kepala Kesbangnya juga orang Kota Mobagu. Mungkin Pak Idrus ini sudah bertanya-tanya kepada Pak Tompokan dengan Pak Manaing karena orang Kota Mobagu karena pantas paham tentang organisasi. Karena kebetulan pada waktu itu kepala Kesbang yang mengeluarkan surat terdaftarnya ilmu Ilmata di Kabupaten Gorontalo, yaitu Manangin yang kepala Kesbang pada waktu itu Pak Manangin. Kebetulan juga sahabat saya.
keluarlah sampai terdaftar di Kabupaten Gorontalo pada waktu itu. Di era tahun 99 akhir 2000 diresmikan pada waktu itu. Karena kita menyesuaikan dengan doa bulan Safar pada nanti tahun 2000. Itu telah pelantikan oleh pihak pemerintah daerah dan dikukuhkan pengurus organisasi pada waktu itu. Sampai dunia sekarang sudah 21 tahun organisasi berdiri tegak. Dan tidak ada pengaruhnya untuk siapa-siapa. Karena orang-orang lain tidak senang, sudah membantu karena tidak punya kesempatan untuk membohongi orang-orang Ilomata yang ada di organisasi. Orang-orang yang tidak ini Pak, karena tidak merasa punya kesempatan dengan saya, makanya juga ada pihak-pihak orang tertentu untuk mendirikan, oh maaf saja. Tapi silakan mendirikan, tapi punya dasar saya dengan adanya surat pengunduran resmi dari pimpinan utama ilmu ini, Ilomata hanya satu tidak dua. Iya, kita berikan tepuk tangan. Jadi sudah cukup Pak Idrus ya, Terima dari sejarah nama sampai dengan proses organisasi ini berdiri, dan tadi sudah dikupas tuntas oleh Bapak Ketua Umum Dewan Pembina, pakar ilmu Ilomata serta sejarah ilmu Ilomata. Jadi kita tidak perlu ragukan lagi penjelasan beliau. Ada lagi yang bertanya? Siap. Diserahkan ke nanti ini. Mungkin bisa bertukaran lagi karena ada teman lagi anggota lain yang ingin bertanya. Jadi kita isi dulu 3 kursi ini karena kita masih memperhatikan protokol kesehatan. Baik, silakan Pak Todol, nama dan dari daerah mana, kemudian pertanyaan singkat, padat dan jelas Pak. Supaya Pak pasti juga menjelaskan secara terperinci. Baik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan Utama Hui Ilomata Gorontalo, yang terhormat Dewan Pakar, yang terhormat Pimpinan atau Ketua Umum Organisasi Hui Ilomata Gorontalo. Baiklah, saya perkenalkan nama saya. Nama saya Haryono Tolinggi, Pimpinan Cabang Kabupaten Bola Among Ondo Utara. Saya lanjut dari pertanyaan saya. Yang pertama, siapakah sesosok Pak Kiki Bagino? Dan pertanyaan saya yang kedua, ilmu ini tentu saja mempunyai sanad. Apakah paliran itu atau Al-Mukarramah yang kita sebut dengan hormat, dia menerima langsung melalui perantara? Seperti contohnya Baginda Rasulullah, apakah dia melalui perantara Jibril atau secara langsung? Sehingga diberi nama, apa namanya yang sebenarnya? Sebelum Pohuli. Dan kenapa terjadi adanya Pohuli dan kenapa terjadinya Ilomata itu tahun berapa? Karena tadi konsep yang ada cuma disebut Pohuli sesuai dengan penjelasan dari Dewan atau Pimpinan Dewan Pakar. Kemudian yang jadi dasar tuntutan Ilomata itu dasarnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu saja, ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa dijelaskan Pak Sisa? Ya. Silakan. Terima kasih Saudara Haryono Tolinggi, Pimpinan Cabang Bolamang Utara. Ini dia menurut saya pertanyaan-pertanyaan ini mereka sudah susun baik bahwa saya ini tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi saya yakin dan percaya pertanyaan ini memang hubungan perjalanan ilmu Ilomata dan pribadi saya. Ya. Makanya bukan bersifat menggurui tapi ini saya jelaskan. Ya. Nah, pada waktu itu di 99 bulan Desember, dekat-dekat pengukuhan daripada organisasi disahkan tahun 2000, tiba-tiba pada siang seperti ini, saya melaporkan hasil-hasil saya, kinerja untuk memperjuangkan organisasi saya menghadap ke beliau. Untuk menghadap beliau ini, tiba-tiba saya menjelaskan sudah terterimanya di akta notaris ini. Ada ART, ada satu lagi. Saya merasa bangga, dia bilang. Bukan itu dulu, jangan dulu bangga kau. Dia senangi, masih ada satu tugas yang akan kuperintahkan sama kamu. Sedangkan doa kau bisa mengaku
bahwa doa ini tahun akan datang ini di tahun ini 2000 ini boleh kau hadirkan di hadapan kita semua. Nah lagi satu yang menjadi pertanyaan, apakah kau bisa melakukan hal ini? Saya perintahkan. Masih itu masih perintah guru, apapun saya lakukan, penting yang baik. Kalau tahu jelek saya lawan. Iya. Wande mo piauti kakak boleh ton to dalam hutan masalawati ya. Bo moleto, boleh to tuliu, boleh to hulugan jeta atau lati ya. Saya berani bicara itu. Apa pertanyaannya? Apa perintahnya Pak Irani? Pertanyaannya, perintahnya, coba kau cari seorang sosok namanya Bagino yang berada di Sapua pada waktu itu, di Dulamaya. Pada waktu itu saya mempertanyakan, ma'awala di pagi Bagino. Saya pertanyakan apa dia? Sedang saya itu hanya Tikarani, tidak ada yang lain-lain. Saya membantah. Kalau berbicara masalah tuntutan, orang tua saya yang menuntut ilmu. Tidak lain dari itu. Dan langgulah ilmi tapahuli betit. Saya punya orang tua, kenapa lagi Pak Kiki Palirani menyuruh saya untuk mencari seorang sosok Pak Kiki Bagino. Begini jalan ceritanya. Kalau aku yang misalnya saya menceritakan ilmu ini seolah-olah saya membanggakan ilmu yang saya terima dari Allah. Kenapa? Kalau Te Bagino yang menyampaikan, menjelaskan ilmu turunnya perjalanan ilmu, itu bukan cerita bohong. Karena dia yang menyaksikan sebagai ilmu yang kita terima beliau yang di hadapan kita. Karena beliau adalah sahabat dekat kita, segugu dengan kita. Desmo Allah Ta'ala, otolah tuhutai ilmi ilo mata buti, Te Bagino uti wak jala onto, wak bolol limo. Makanya, kalau begitu, sabar penjelasan sedikitnya saya sudah setengah berdiri. Seolah-olah bohele-hele. Sudah bernafsu bahwa ini yang saya tunggu-tunggu. Karena sejarah ini pernah disentil oleh orang tua saya. Dan ini masih bersifat rahasia. Dengan ini yang dituntut, apapun kendalanya pada waktu itu. Berbagai macam halangan saya. Berapa kali saya menghadap beliau. 5 kali, baru 4 kali saya ketemu belum bisa berbicara. Kelima kali bertemu entah di mana. Dan berhadapan dan saksinya ada. Itu. Pada waktu itu saya berapa kali pulang balik. Saya ketemu beliau di hari Minggu di pasar Dulamaya pada waktu itu. Setelah saya bertanya, kebetulan ada yang sebirman kampung saya pada waktu itu baku tahu dengan saya langsung ke rumah dua susunnya beliau, anaknya mantan kepala desa Dulamaya. Mau ada elita ya, mau ada di paki bagina, di paki bagina timah beliau ada meholo-holo. Karena yang saya cari saya tidak tahu. Beliau diundang. Yang menunjuk pada waktu itu saya di rumahnya kamani ibu. Anaknya mantan ayahanda Dulamaya pada waktu itu. Oleh mati pagi bagina beliau ada mehurula atau tibawa. Dia mali kamani mula undang yop main. Begitu dia naik dan itu langsung bersalaman dan bersalawat dengan saya. Dipertanyakan pertama adalah, Tikarani sesehati pasisa. Langsung nama saya dicumu. Kenapa dia tahu? Sedangkan beliau saya tidak tahu. Bolo maaf pasti saya waktu dia mau taruh bunga alipaki kitipa panto. Sedangkan dia saya tidak tahu. Kenapa dia tahu? Oh dia tahu ini. Karena beliau saya ditunjuk untuk mencari beliau, dia memegang rahasia ilmu turun yang Palirani terima. Tidak ada yang lain. Ini saya dengar ada yang mencari-cari, sudah ada yang dari nggak ada apa ini. Kalau seandainya juga ini menjadi ilmu warisan dari anak dan cucunya, bukan saya yang diperintahkan oleh Pak Irani untuk mencari sosok seorang Pak Bagino untuk mencari kebenaran daripada ilmu turunnya, ilmu yang diterima oleh Pak Irani. Ilmu apa Pak Salim? Dan Pak Salim aja sombong ya. Maaf saja, temu Pak Kahayar. Boleh Bung Roro saya. Nah, pada waktu itu perintah beliau kalau apabila ketemu oleh Pak Bagino ya usaha ini pepetalu ameolau tahun 2000 piloka kuam muti. Wan piloka kuam tahun 2002 abdi mau izin lihat rekomendasi dari pemerintah iya oleh pepahadirium Te Bagino yang berpisah ke kita pada waktu itu. Kita hijrahkan beliau dari tahun 1963 kita hijrahkan dia ke beliau ke Bibi Yahudi Tolak Bandung. Lepo hijrah lihat ti Pak Bagino ti perintah likarani tolai pemak Dulamaya. Wah dia bola posisi talus lo ila mata beti.
Wan mo sinita dalam ilo mata boti, bala-bala boti boleh janya boleh hune memual. Itu jaminannya. Dan kau sebagai pemegang rahasia ini. Adita. Tipaki bagi dia jalan sakusi boti hulungal tade dulu. Impulau itu. Tidak ada berbicara langit terbelah dua. Sejarah siapa ini? Makanya saya anggap keliru bahwa odara kalimolion mesti talimolion itu. Dan saya berusaha dan ini saya balas dan ini saya jelaskan. Mudah-mudahan uti melama uti lang aku buru mengolioti. Karena di Ilemata diajak berbicara mau tuntuti mau tidak percaya benar jauh keungo. Jakarangan dan bukan hoax. Jangan hanya berbicara ilmu hanya halusinasi. Bahwa bangil uti hati-hati. Dan ini sampai dunia sekarang terjadi. Sudah ada perubahan-perubahan kata-kata pedoman Lipairani. Ini orang pertanda pengkhianat dari para orang. Ilmu Ilemata. Tapi kita percayalah. Itu pedoman Ilemata sudah diganti. Ini konsep Lipairani patah apa bisa lah ilmu likaran.